tua, kembalikan ikan itu. Ikan jelek itu milikku. Enak saja kamu bilang ikan ini milik kamu. Ikan ini sudah menjadi budakku. Ini aku, Guru. Kamandanu. Tapi kalian harus janji kalau ikan itu berhasil direbut dari Mak Lampir, kalian tidak boleh apa-apakan ikanku. Tenang saja Krishna, aku tidak menginginkan ikan itu, ya kan Bopo? Tenang saja Krishna, kami akan berjanji. Lagi pula kami tidak suka ikan, ya kan Kansa? Iya. Ilmu kanuragan Kang Mas Dwipangga sudah semakin hebat. Dia sudah sanggup membunuh Biakta. Kamandanu, apa yang mau Bopo katakan ini pasti sangat kejam untuk kamu. Tapi Bopo harus mengatakannya. Bopo tidak bisa sembunyikan ini lebih lama, karena pasti akan menyakitkan untuk kamu. Sebenarnya, Kang Mas kamu akan segera menikah dengan Kanjeng Putri Narirati. Akhirnya kita mendapatkan ikan ini. Ayo kita kabur. Ayo. Paman, Kasa, tunggu. Bukannya Paman sudah janji tidak akan mengambil ikanku? Aku tidak janji. Iya, aku juga tidak janji. Paman, Paman tunggu sekarang. Celana kamu melorot. Aku juga. Emang enak celananya melorot. Krishna, momen. Lagi. Kabur. Jadi kamu sudah tahu semuanya. Guru hamba sudah menceritakan semuanya pada hamba. Hanya saja, ada satu pertanyaan. Kalau memang benar, Mesin sudah ada di sini, lalu di mana dia sekarang? Karena menurut guru hamba, Biakta sudah dibunuh oleh Kang Mas Dwipangga. Dan itu artinya, di sini sudah tidak ada lagi yang dikenal oleh Mesin. Kamu benar, Kamandanu. Mesin benar-benar menghilang, atau dia merubah wujud menjadi sesuatu. Maksud Kanjeng? Ada seekor burung yang mengacau di Manguntuh. Aku menyuruh orang menangkap burung itu. Ternyata burung itu bukan burung sembarangan. Aku mencari tahu siapa burung itu. Ternyata burung itu adalah jelmaan dari Mesin. Sekarang burung itu hilang tak kemana. Aku yakin
orang yang menculik burung itu ada kaitannya dengan Messi. Ada apa denganmu? Kenapa kamu tidak mau terbang ke angkasa yang sangat luas ini? Hah? Tolong jangan usir aku. Aku ingin tetap di sini. Kalau aku pergi, Byakta dan Dewi Sambi si perempuan jahat itu akan menangkap dan mengurungku lagi. Biarkan aku di sini, aku mohon. Sepertinya ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan padaku. Tapi aku tidak mengerti. Guru? Guru sedang bicara dengan siapa? Guru sedang berbicara dengan seekor burung. Aneh memang, burung itu datang kemari bersama dengan sangkarnya. Dengan sangkarnya. Jangan-jangan itu burung jelmaan Messi yang dikatakan oleh Kanjeng Respati. Guru, lalu sekarang gimana burungnya? Tadi burung itu hinggap di sini. Kemana dianya? Hah? Burung ini seperti menyukaimu. Dan burung ini juga bukan burung sembarangan. Kemarin Narirati menceritakan bahwa Narirati pernah bermasalah dengan burung seperti ini. Sepertinya burung itu akan menggagalkan pernikahannya. Menggagalkan pernikahan Narirati? Jangan-jangan itu burung jelmaan Messi, seperti yang dikatakan oleh Kanjeng Respati. Dia pasti ingin membalas dendam atas kematian Byakta. Kalau begitu, mungkin saja burung ini adalah burung yang sama. Sepertinya burung ini menyukaimu. Tapi hati-hati. Paman lihat burung ini bukan burung sembarangan. Kalau dia tidak mau terbang, kamu tolong masukkan ke dalam sangkarnya. Paman mau ke dalam dulu. Baik, Guru. Siapa kamu sebenarnya? Aku Padmini. Sepertinya burung ini mengerti apa yang aku katakan. Tapi kenapa? Rasanya aku pernah mengenal burung ini sebelumnya. Di mana aku pernah melihatnya? Tentu saja, kamu mengenalku, Bandawa. Aku yang sudah menyelamatkan waktu orang-orang jahat itu melemparmu ke jurang. Apa kamu lupa padaku? Burung ini, jangan-jangan dia yang sudah menyelamatkan aku. Perasaan yang aku rasakan saat memegang burung ini sama seperti burung yang sudah menyelamatkan aku. Tapi burung ini sangat berbeda. Kenapa perasaanku bisa sama? Apa kamu ini Messi? Seperti yang dikatakan Kanjeng Respati? Jangan-jangan Byakta yang menyamar sebagai suamiku menyuruhmu menangkapku. Benar. Kanjeng Respati menyuruhku untuk menangkapmu. Tidak, aku bukan Messi. Kamu tidak bisa membawaku ke Byakta. Kalau aku menaruh ikan ini di kolam istana ini, mungkin ikanku lebih aman. Ikan cantik, kamu di sini saja ya. Aku tidak bisa jauh dari kamu, Krishna. Ikan cantik, aku janji, aku akan mengunjungimu setiap hari. Krishna, mau apa dia di sini?
Apa yang kamu sedang lakukan di sini? Aku hanya ingin menitipkan ikanku di kolam ini. Ikanku selalu dicuri. Aku rasa kolam ini tempat yang aman bagi ikanku. Paman, aku mohon ikanku selalu dijaga, Paman. Kakang Dipangga, aku senang bisa bertemu dengan Kakang lagi. Kakang harus tahu, anak yang ada di depan Kakang adalah anakmu, Kakang. Dia Krishna, putra kita. Aku berharap bisa balik lagi ke wujudku semula setelah melihat Kakang. Baiklah, Paman akan selalu menjaga ikan dengan baik. Sekarang kamu pulang ya. Terima kasih, Paman. Aku pamit dulu ya. Ya. Mengapa setiap bertemu anak itu aku selalu teringat si gadis Truli? Aribi, kamu kenapa? Aku lapar, Bopo. Lama-lama aku bisa mati kelaparan. Bodoh! Kenapa masih di sini? Ayo kita pergi. Tapi aku tidak mau pergi dari sini. Kalau kamu tidak pergi dari sini, kamu bisa mati kelaparan. Ya, tapi kita mau kemana, Bopo? Kalau kita memakan ternak itu terus-terusan, lama-lama kita bisa ketahuan. Kita tidak makan ternak itu lagi. Kita berburu. Ayo kita Bopo. Ayo. Ayo. Kemana burung itu? Bukan. Itu buto hijau jelmaan Aribi dan Boponya. Mereka tidak boleh melihatku di sini. Sekarang aku udah kenyang, Bopo. Sekarang waktunya aku kembali ke istana. Bopo datang. Ya. Mau kemana mereka? Aku harus mengikuti mereka. Sudahlah, Bopo. Sampai di sini saja. Kenapa mereka bisa ke sini? Apa yang mereka lakukan di Manguntur? Biar aku pergi sendiri. Ya, hati-hati. Arimbi. Dari mana saja kamu? Aku mencarinya dari tadi. Ampun, Kanjeng. Hamba hanya berjalan-jalan sebentar untuk mencari udara segar. Ada apa Kanjeng mencari hamba? Apa ada yang bisa hamba bantu? Aku hanya ingin melihatmu saja. Si tua bangka ini sepertinya sudah benar-benar terpikat olehku. Baguslah. Dengan begitu, aku akan lebih mudah untuk mengendalikannya. Kanjeng bisa saja. Kanjeng terlihat lelah sekali. Bagaimana kalau hamba pijiti Kanjeng? Sekalian hamba ambil air hangat untuk merendam kaki Kanjeng, biar lelahnya cepat hilang. Boleh. Kalau begitu aku menunggu di kamar. Sementara kamu menyiapkan air hangat. Baik, Kanjeng. Mau apa dia? Apa mau meracuni Kanjeng Tumenggung? Kalau sampai itu terjadi, aku tidak akan melepaskannya.
Kanjeng. Enakan pijitan hamba. Iya. Pijitanmu enak sekali. Terima kasih, Kanjeng. Bagaimana kalau... Baiklah, Kanjeng. Terima kasih. Celaka. Sepertinya Kanjeng Tumenggung telah terpikat oleh perempuan jelmaan Buto Ijo. Aku tidak boleh membiarkan itu terjadi. Aku harus segera menghentikannya. Terima kasih, Rebi. Kamu baik sekali. Sama Kanjeng. Kamu benar-benar pandai memijit, Rebi. Nikmatilah selagi kamu bisa, Winara. Karena begitu aku sudah tidak membutuhkan kamu lagi. Kamu akan tahu apa yang akan aku lakukan padamu. Siapa kamu? Mereka tidak boleh melihatku di sini. Aku harus segera pergi. Siapa kamu? Bopo, ada apa, Nger? Nyawa Kanjeng Kebu Winarang dalam bahaya, Bopo. Bopo harus segera ke Manguntuh untuk memperingatkan beliau. Memangnya apa yang terjadi? Ada Buto Ijo yang menyamar sebagai seorang daya. Dia berusaha menjerat Kanjeng Kebu Winarang dengan kecantikannya. Buto Ijo? Kamu jangan bicara sembarangan, Nger. Mana mungkin Buto Ijo bisa? Percayalah padaku, Bopo. Dia pernah melakukan hal yang sama padaku. Apa kamu bersungguh-sungguh, Nger? Sungguh, Bopo. Aku tidak main-main. Aku tidak mungkin salah mengenali Buto Ijo itu. Dia bernama Arimbi. Dan aku yakin Kanjeng Kebu Winarang berada dalam pengaruh guna-gunanya. Dan aku takut dia membuat kekacauan di istana. Sebaiknya Bopo pergi sekarang ke Manguntuh. Kalau begitu, Bopo akan segera ke Manguntuh. Dipangga. Bopo. Ada apa Bopo datang kemari? Ada masalah penting. Apakah ada di istana ini dayang baru bernama Arimbi? Memang ada, Bopo. Ada apa? Kamu harus berhati-hati, Nger. Jaga baik-baik putri kamu. Bopo tidak ingin terjadi apa-apa pada cucu Bopo. Kenapa Bopo tiba-tiba bicara seperti itu? Ada apa sebenarnya, Bopo? Katakan padaku. Tidak apa-apa, Nger. Gimana cucu Bopo? Bopo sangat merindukannya. Syarisa ada di dalam. Mari, Bopo. Dia pasti akan senang dijenguk oleh Eyang. Lihat, Bopo. Syarisa semakin hari semakin cantik, kan? Nah, biar Bopo menimangnya. Sini, Nger. Hati-hati, Bopo. Iya. Putri kamu sangat cantik. Kalau Bopo perhatikan, wajahnya sangat mirip dengan Sukowati. Maafkan Bopo, Nger. Bopo tidak bermaksud mengingatkan kamu pada Sukowati. Tidak apa-apa, Bopo. Syarisa memang putriku dari Sukowati, dan aku tidak bisa memungkiri itu sampai kapanpun. Rawat dan asuhlah putri kamu dengan baik, Nger. Jagalah dia melebihi nyawa kamu. Dan ingat, kamu harus menjadi Bopo yang baik buat putri kamu. Pasti, Bopo. Aku pasti akan merawat Syarisa sebaik mungkin seperti Bopo merawatku dulu. Terima kasih karena Bopo telah merawatku dulu. Itu sudah kewajiban Bopo, Nger. Jadi, kamu tidak usah berterima kasih pada Bopo. Bopo pasti datang ke istana Manguntur bukan hanya untuk menjenguk Syarisa, kan? Iya, ada hal penting yang harus Bopo bicarakan dengan Kanjeng Kebu Winarang secara empat mata. Kalau sudah sore, biasanya Kanjeng Tumenggung berada di Taman Sari. Kalau begitu, Bopo pergi dulu ya.
Semoga Sang Yang Widi selalu memberkati kalian. Salam hormat, Kanjeng. Angga Reksa, angin apa yang membawamu ke sini? Ada hal penting yang ingin saya bicarakan dengan Kanjeng. Baiklah kalau begitu kita masuk. Ayo. Angga Reksa, ada hal penting apa yang akan kamu bicarakan padaku? Kamu kelihatan bingung. Kenapa? Katakan. Ampun, Kanjeng. Jika pertanyaan hamba ini tidak berkenan di hati Kanjeng, apa benar Kanjeng mempekerjakan dayang bernama Arimbi? Iya benar. Dia sudah seminggu bekerja di sini sebagai dayang. Memangnya kenapa? Kanjeng mungkin beranggapan saya gila. Jika apa yang saya katakan, Arimbi adalah buto ijo. Buto ijo? Angga Reksa, kamu tahu sedang berhadapan dengan siapa? Kamu mau mempermainkan aku? Beribu maaf, Kanjeng. Itulah kebenarannya. Arimbi adalah buto ijo yang sedang menyamar menjadi manusia. Jangan keterlaluan, Angga Reksa. Aku belum gila. Kamu pikir aku percaya dengan semua perkataanmu yang tidak masuk akal itu? Arimbi gadis yang baik. Dia pekerja yang keras. Apa tujuanmu memfitnah dia? Itu bukan fitnah, Kanjeng. Arimbi memang buto ijo. Dan Kanjeng sedang dalam pengaruh guna-gunanya. Dengar, Reksa. Jangan pernah berani kamu menghina calon permaisuriku. Permaisuri? Iya. Aku akan mempersunting Arimbi untuk menjadi permaisuri. Tolong Kanjeng pikirkan baik-baik. Kanjeng jangan terjebak ke dalam jebakan cinta buto ijo. Karena itu yang diinginkannya, Kanjeng. Aku menghormatimu karena kamu calon mertua cucu. Kalau tidak, aku sudah mengajarmu sampai mati. Ampun, Kanjeng. Hamba berani mati kalau memang hamba terbukti bersalah. Kamu menantangku? Beribu ampun, Kanjeng. Hamba berani melakukan apa saja untuk kadipaten ini. Kalau Kanjeng ini membuktikan, Kanjeng bisa mengurung Arimbi dalam waktu sepekan. Pasti dia akan kelaparan dan akan mencari mangsa, Kanjeng. Cukup. Aku tidak mau mendengar apa-apa lagi darimu. Pergi. Cepat pergi. Hamba mohon Kanjeng mempertimbangkan kata-kata hamba. Pergi! Ampun, Kanjeng. Tidak anak, tidak bopo, sama saja bodohnya. Menghadapi Krishna saja tidak becus. Terutama kamu, Bajil. Kenapa sih bodoh kamu itu tidak hilang-hilang? Sudah bagus kamu bisa mengambil ikan itu. Kenapa kamu tidak bisa mempertahankannya? Bukan salah Bopo, Biung. Krishna yang curang. Dia meloroti celana kami. Benar itu. Kalau si Krishna tidak melorotkan celanaku, aku juga bisa membawa ikan mas itu kemari. Alah, cuma hanya gara-gara celana kalian melorot. Akhirnya bocah cengik itu membawa ikan itu pergi. Dasar bodoh. Dasar dungkrat kamu, Sami. Kamu itu bisanya marah-marah terus. Kamu juga tidak becus melawan Krishna. Ya kan? Kamu juga kalahan terus. Sudah. Aku tidak mau tahu. Sekarang kalian pergi dan bawa ikan itu ke sini. Enak saja. Kamu itu bisanya hanya menyuruh terus. Sedangkan kamu enak-enakan di sini. Aku tidak mau. Kamu saja. Aku juga tidak mau, Biung. Biung saya yang sana. Aku lelah. Kalian berdua alasan. Bilang saja kalian takut. Siapa yang takut? Saya bagiku kecil. Ya. Aku juga tidak takut lawan Krishna. Jangan banyak bicara. Yang aku perlu buktikan. Buktikan. Kansa, kita harus buktikan pada Biungmu bahwa kita itu lebih hebat daripada Krishna. Ayo,
Benar itu Bopo, rawe-rawe rantas, malam putung, maju terus, pantang mundur. Benar itu akan menjadi semboyan kita. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Ayo. Paman Bajin dan Kansa pasti akan datang ke sini lagi untuk mengambil ikan. Ikan ini sudah aku ganti dengan ikan mas palsu. Aku harus berbuat sesuatu untuk menyambut kedatangan mereka. Teman-temanku, aku butuh bantuan. Aku harus membuat Paman Bajin dan Kansa jerah karena mereka selalu menggangguku. Kami siap membantumu, Krishna. Aku juga. Terima kasih teman-temanku. Jebakan satu sudah selesai. Airnya sudah penuh. Kalau kesiram, pasti kedinginan. Aku jamin mereka akan terpental kena balok ini. Aku sudah siap menyambut kedatangan mereka. Timang-timang anakku sayang, cepatlah besar, jangan lupa untuk mengenang. Berdoalah pagi, siang, dan petang. Doakan Bopo dan biungmu tersayang. Ini syair untukmu anakku sayang. Syair yang akan menuntunmu pada ketenangan. Syair yang akan menuntunmu pada sebuah dendam. Rati, Syarisa pasti akan sangat bahagia memiliki Bopo yang sangat menyayangi seperti kamu. Syarisa akan jauh lebih bahagia jika Boponya disayangi dan dicintai setulus kamu mencintai dan menyayangi Syarisa. Apakah itu mungkin, Rati? Maaf Ari, aku harus pergi. Rati, kamu belum menjawab pertanyaanku. Aku tahu kamu tidak bahagia dengan pernikahan ini, Rati. Dan aku yakin Dimas Kamandanu masih ada di hatimu, ya kan? Gagalkan pernikahan ini, Rati, sebelum terlambat. Iya, dan kita akan menyakiti hati banyak orang. Eyangku, bopoku, bopomu, dan seluruh penduduk Manguntur dan Kurawa sangat mengharapkan pernikahan ini terjadi. Tapi bagaimana denganmu, Rati? Apakah kita mungkin menikah tanpa saling mencinta? Sudahlah Ari, aku tidak mau membahas masalah ini. Rati, maafkan aku, Rati. Kanjeng mungkin beranggapan
saya bilang, jika apa yang saya katakan, Arimbi adalah buto ijo. Apa benar apa yang diucapkan Reksa? Kalau Arimbi adalah seorang buto ijo. Rasanya tidak mungkin sekali. Tapi kalau Reksa berbohong padaku, apa untungnya buat dia? Ampun Kanjeng, hamba berani mati kalau memang hamba terbukti bersalah. Reksa mempertaruhkan nyawamu hanya untuk membuktikan ucapannya. Rasanya mustahil kalau Arimbi, seorang gadis yang lemah lembut, manis, adalah seorang buto ijo. Lapor Kanjeng. Di desa Bulaksari banyak sekali para penduduk yang kehilangan hewan ternaknya. Ini mereka bingung, karena hewan ternak mereka hilang tanpa jejak. Kalau begitu perketat penjagaan. Suruh kepala desa dan warganya melakukan siskambling. Daulat Kanjeng. Hewan-hewan ternak menghilang. Jangan-jangan semua ucapan Reksa memang benar. Enak juga ya tinggal di sana. Kita bisa menikmati apa saja tanpa bersusah payah. Setelah aku menikah dengan Kebo Winara, istana ini akan menjadi milik kita, Bopo. Benar. Kelihatannya kalian begitu menikmati tinggal di istana ini. Siapa kalian sebenarnya? Apa maksud Kanjeng? Kanjeng kan tahu sendiri kami. Aku butuh kalah dan ini adalah anak aku, Arimbi. Ada yang mengatakan kalian bukan manusia. Tidak, Kanjeng. Itu semua tidak benar. Kami adalah manusia biasa. Sama seperti Kanjeng. Apa Kanjeng pikir kami adalah seorang dewa? Kami adalah manusia biasa, Kanjeng. Sama seperti Kanjeng. Ya Kanjeng, ucapan Kanjeng sangat menyakiti hati kami. Apa sekarang Kanjeng sedang curiga pada kami? Yang mengatakan ini bukan orang sembarangan. Dia mengatakan kalau kalian adalah seorang buto ijo. Tapi itu fitnahan yang sangat keji, Kanjeng. Itu tidak benar. Saat ini aku tidak tahu kepada siapa aku harus percaya. Tapi aku punya satu cara untuk membuktikannya. Aku akan mengurung kalian dan aku akan membuktikan ucapan siapa yang benar. Kami tidak takut saja, karena kami memang benar. Penjarakan dia. Kanjeng, Kanjeng akan menyesal. Kita bukan buto hijau, Kanjeng. Kanjeng. Aku benar-benar bingung pada Bopo. Bisa-bisanya Bopo mau dikurung di tempat terkutuk seperti ini? Bagaimana kita bisa cari makan dan cari mangsa? Dasar bodoh kamu. Masih banyak 1001 macam cara untuk kita bisa keluar dari tempat ini. Dan itu bukanlah hal yang sulit untuk kita, Arimbi. Yang terpenting adalah kita harus cari tahu siapa yang membocorkan rahasia kita ini. Itu hal yang sangat membahayakan bagi kita. Bopo,
Bagaimana pertemuannya? Maafkan Bopo, Ger. Bopo gagal meyakinkan Kanjeng Tumenggung Kubu Winara. Kanjeng Tumenggung bersikeras membela Buto Ijo itu. Dan lebih gilanya lagi, Kanjeng Tumenggung akan menikah dengan Buto Ijo itu. Celaka. Ini tidak bisa dibiarkan, Bopo. Kalau ini terjadi, Manguntul bisa dalam bahaya. Bersabar. Persoalan ini memang sangat rumit. Dan kita tidak boleh gerasa gerusu. Mari kita sama-sama berpikir untuk jalan keluar. Ya. Ini benar-benar aneh sekali. Tempat Buto Ijo itu berada di hutan, bukan di istana. Dia memasuki istana, pasti punya niat buruk. Terlebih, dia mendekati Kanjeng Kubu Winara. Ya. Apa mungkin Buto Ijo itu adalah kiriman orang yang sengaja untuk menghancurkan Kanjeng Kubu Winara? Paman. Paman. Dwi Pangga. Bopo? Bopo ada apa di sini? Ada yang Bopo sedang bicarakan dengan paman kamu. Masuklah. Paman. Aku ingin mengembalikan kitab ini, Paman. Aku sudah membunuh Biakta dan membalaskan dendam di Mas Kamandanu. Jadi aku rasa sudah tidak membutuhkannya, Paman. Kamu yakin kalau kamu sudah tidak membutuhkan kitab ini? Iya, Paman. Kemarin aku meminjam kitab ini karena aku ingin membalaskan dendam di Mas Kamandanu. Sekarang Biakta telah terbunuh dan dendam di Mas Kamandanu sudah terbalaskan. Jadi, aku rasa sebaiknya Paman saja yang menyimpan kitab ini. Baiklah. Paman, Bobo, aku tidak bisa berlama-lama di sini. Aku harus segera kembali ke istana Manguntul. Aku mohon pamit. Hati-hati. Bobo, hati-hati. Untung kamu cepat sembunyi, Ger. Kalau tidak, Kang Mas kamu bisa melihat kamu di sini. Aku sudah mendengar semua perkataan Kang Mas Dwi Pangga, Bopo. Tidak kusangka Kang Mas Dwi Pangga begitu peduli padaku. Aku rasa Rati lebih pantas sama Kang Mas Dwi Pangga daripada aku. Ini baru namanya Satria. Kambingnya Krishna tidak ada, Kansa. Berarti dia sedang di Hutan. Kita dengan mudah bisa mengambil ikan emas itu. Ayo, sana. Ada apa, Bopo? Perasaan Bopo tidak enak, Kansa. Reo-reo rantas, Mama puteng, Bopo. Ayo. Ayo. Bopo juga lara. Aduh, pinggang Bopo kena kenut. Aduh. Dasar bocah tengik. Dasar dumpret. Tunggu pembalasanku. Aduh. Krishna akan ku balas. Datang. Bulan. Ayo Kaja, kita lari.
Aduh, Bobo, gatal. Pulang yuk. Kansa, kita itu harus membuktikan pada biungmu bahwa kita itu harus lebih hebat dari Krishna. Iya, Bobo, yang warna rantai sama potong, Bobo. Emang enak dihubungin ular. Sekarang kita ambil ikan mas itu. Ayo. Apa lagi? Jangan-jangan makan ini seperti makan malampir. Mana cerminnya? Iya, iya, iya. Ah! Ah! Bukan, Bobo, kosong lagi. Dasar anak dompet. Ini semua gara-gara kamu. Seharusnya kamu hati-hati. Lihat di muka Bobo. Kosong lagi. Terus gimana ini gimana? Ingat, Bobo, rawe-rawe lantas, malang-malang putung. Iya. Rawe-rawe rantai. Malang-malang putung. Ya sudah. Kita ke dalam aja ya. Tapi hati-hati. Aman. Kedua berhasil. Bobo, Sial. Tadi kena ulat bulu. Terus muka Bobo gosong. Sekarang basah kuyup. Dasar dompet Krishna. ingat, Bobo, rawe-rawe rantai, malang-malang putung, Bobo. Iya, rawe-rawe rantas, malang-malang putung juga. Ya sudah, sekarang kita harus mencari ikan mas itu demi biungmu. Aku lapar, Bopo. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku benar-benar tersiksa, Bopo. Tenanglah, Rindi. Bobo akan lakukan sesuatu agar kita bisa keluar dari sana. Prajurit! Prajurit! Kemarilah! Kami butuh air! Kami kehausan, prajurit! Ini airnya, Tuan. Ayo, Ebi, kita keluar. Ayo. Lapar, Bopo. Aku benar lapar. Jaga Dewa Batara. Itu terdengar berisik. Tutup selnya.
Aku harus segera membawa Sangkar ini menghadap Kanjeng Respati. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak boleh membawaku, Bandawa. Dia itu bukan Respati. Dia Byakta. Dia orang jahat. Seharusnya kamu tidak mempercayai kata-katanya. Kamu tidak usah khawatir. Aku hanya membawa Sangkar ini saja. Kemarilah. Kamu seperti burung penolong. Karena itu, aku tidak mungkin menyakitimu. Burung itu adalah aku, Bandawa. Tapi sayang, aku sudah berubah membesar. Jadi kamu tidak mengenaliku lagi. Terbanglah. Bagaimana? Maaf, Kanjeng. Hamba tidak berhasil menemukan burung itu. Hanya Sangkar inilah yang hamba temukan. Kemana perginya Mesin? Apa dia sedang mencariku? Maaf, Kanjeng. Ada baiknya kita biarkan saja burung itu terbang bebas. Mungkin saja burung jelmaan Mesin itu ingin mencari kebebasan dan ingin cari cara untuk menghilangkan kutukannya. Dasar berdebah. Tahu apa kamu? Mesin itu kekasihku. Dengan cara apapun aku harus bisa menemukannya dan mengubahnya kembali menjadi wujud manusia. Untuk apa kamu mencari aku lagi, Byakta? Aku ingin kamu benar-benar membantuku, Sambi. Kamu harus segera menemukan burung itu. Maaf sayang, kali ini aku tidak bisa membantu. Karena aku tidak ingin melakukan apa-apa. Aku ingin menantikan calon keturunanmu tumbuh di rahimku. Jangan bermimpi. Semua itu tidak akan pernah terjadi. Kenapa tidak mungkin terjadi? Sabar sayang. Sebentar lagi aku akan mengandung keturunanmu. Dengar, Sambi. Percuma saja kalau aku menemuimu. Jagat Dewa Batara, apa nanti aku akan bahagia dengan pernikahanku bersama Arya? Kenapa setiap hari aku bukannya merasa semakin yakin dengan pernikahanku, tapi aku malah semakin ragu. Narirati terlihat sedang bersedih. Dia pasti sedang memikirkan pernikahannya. Kasihan sekali dia. Dia jadi terbebani dengan pernikahan ini. Aku tidak bisa melihat dua orang yang saling mencintai harus terpisah. Narirati harus segera tahu Bandawa itu masih hidup. Inilah kesempatan terakhirku memberitahukan kebenarannya pada Narirati. Hei, kamu datang lagi. Apa yang kamu inginkan, burung candi? Apa yang akan dilakukan burung itu ya? Mau apa burung itu di tempat tersebut? Kenapa burung itu ke sana? Bagaimana bisa burung itu melihat Kris Bintala Coklat? Kapan dia bisa melihat?
Prabu Winarangla yang bisa melihat dan memegang fisik. Tapi kenapa kamu bisa? Sejak awal aku memang yakin kamu bukan burung biasa. Pasti sebenarnya kamu manusia. Iya, Ratih. Ini aku, biungmu. Maaf, aku tidak bisa mengerti ucapannya. Oh, jagat Dewa Batara. Apa yang harus aku lakukan agar Ratih tahu kalau aku ini biungnya? Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Hei, mau kemana kamu? Kamu? Ini kamar biungku. Kenapa kamu bawaku ke sini? Kamu seperti ingin menunjukkan sesuatu. Kamu mengatakan ini kamar biungku. Iya, putriku. Aku ini memang biungmu. Jagat Dewa Batara, ini tidak mungkin. Percayalah kepadaku, Ratih. Ini aku, biungmu. Akulah yang melahirkanmu. Gunakan hatimu, Ratih. Dengan begitu, kamu bisa mengerti semua ucapan biung. Apa yang membuat biung berubah seperti ini? Kalau begitu, Eyang harus tahu masalah ini. Mungkin saja Eyang bisa membantu biung kembali semua. Jangan, Ratih. Kamu tidak boleh melakukan itu. Tapi kenapa biung? Apa biung keberatan jika keberadaan biung diketahui? Tapi Eyang berhak tahu. Ini belum saatnya, Ratih. Biung tidak ingin menambah beban pikiran Eyang. Dan Biung mohon, tolong jangan beritahukan pada siapapun tentang keberadaan Biung. Jika orang-orang jahat itu sampai tahu, nyawa Biung bisa dalam bahaya. Baiklah, aku mengerti. Biasanya Arimbi yang menyediakan semua ini. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Sekarang dia berada di penjara. Apa keputusanku benar? Di tempat terkutuk ini, Bopo. Aku sudah benar-benar bosan tinggal di sini. Kamu pikir Bopo juga betah tinggal di tempat seperti ini? Hah? Sama. Bopo juga hampir mati. Tapi kita harus sabar. Karena kalau tidak, semua rencana kita akan hancur berantakan. Ya, tapi mau sampai kapan kita bersabar, Bopo? Mau sampai kita mati di penjara ini? Sudah. Jangan banyak omong. Bopo pusing mendengar ocehanmu. Kanjeng, bagaimana keadaan kalian? Tinggal di sel seperti ini merupakan cobaan terberat bagi kami, Kanjeng. Tapi kami harus sabar, tabah. Karena kami ingin membuktikan kepada Kanjeng kalau kami tidak salah. Tidak salah, Kanjeng. Arimbi, kenapa Arimbi? Apa dia sakit? Arimbi tidak kuat dengan dinginnya sel ini, Kanjeng. Semenjak Arimbi tinggal di sel ini, Arimbi sering sakit-sakitan seperti ini, Kanjeng. Arimbi. Prajurit! Daulat, Kanjeng. Buka selnya.
Apa yang harus hamba lakukan agar Kanjeng percaya kalau kami ini bukan buto hijau? Arimbi, aku sungguh-sungguh bersalah pada kalian. Aku minta maaf. Sekarang kalian bebas. Aku tidak akan memenjarakan kalian lagi. Apa Kanjeng bersungguh-sungguh? Jadi Kanjeng sudah percaya kalau kami ini bukan buto hijau? Lebih baik kalian segera keluar dari tempat ini. Aku akan mencari tabib untuk mengobatimu. Terima kasih banyak, Kanjeng. Biu, aku mohon pada Biu, tulislah apa yang sudah terjadi pada Biung sebenarnya. Dan siapa yang sudah merubah Biung menjadi seperti ini? Kanjeng Putri, Ada apa, Biung? Biung, aku mohon pada Biung, tulislah apa yang sudah terjadi pada Biung sebenarnya. Dan siapa yang sudah merubah Biung menjadi seperti ini? Kanjeng Putri, Ada apa, Biung? Kanjeng Putri, Kanjeng Kebawinarang memanggil Kanjeng Putri. Pasti ada hal penting yang ingin disampaikan kepada Kanjeng Putri. Baiklah kalau begitu. Terima kasih banyak. Burung sialan. Biung, aku aneh sebenarnya. Kenapa akhir ini dia main sama burung terus, Biung? Dan burung itu nurut sekali sama dia. Parwati, apanya yang aneh? Si Rati itu kan sekarang sudah ketularan gila sama kayak biungnya. Ya, makanya dia lebih senang bermain dengan burung daripada dengan manusia. Ya kan? Ya selalu aneh. Sudah, yuk. Eyang memanggilku. Benar, Rati. Eyang mau memberitahukan kamu kalau Eyang sudah membebaskan Arimbi dan Boponya dari penjara. Eyang merasa berdosa pada mereka. Dan untuk menebus kesalahan Eyang ini, Eyang bermaksud meminang Arimbi untuk menjadi istri Eyang. Meminang? Apa Eyang sudah memikirkan ini baik-baik? Menebus kesalahan Eyang bukan berarti harus menikahi Arimbi. Rati, keputusan Eyang sudah bulat. Eyang harus segera meminang Arimbi untuk menjadi istri Eyang. Tolong Eyang pikirkan lagi, jangan terlalu terburu nafsu. Eyang tidak mencintai Arimbi dengan nafsu, tapi berdasarkan cinta. Eyang ingin membahagiakan Arimbi. Itu. Apa Eyang yakin? Yang Eyang rasakan ini cinta. Pasti kamu berpikiran Eyang tidak pantas dicintai dan mencintai. Padahal Eyang masih membutuhkan itu. Eyang ingin dicintai dan mencintai. Lalu, apakah yang salah kalau Eyang mencintai Arimbi yang cantik? Bukan begitu Eyang, hanya saja... Cukup. Harap kamu mengerti. Eyang ingin merasakan kebahagiaan itu. Akhirnya apa yang kita khawatirkan terjadi juga, Kakang.
maksud Dimas apa? Aku bertemu dengan salah satu prajurit Manguntul. Dia mengatakan kalau Kanjeng Kebawinarang membebaskan kedua buto ijo itu, beliau tidak percaya dengan semua ucapanku. Bagaimana ini, Guru? Kedua buto ijo itu sangat berbahaya. Bukan hanya nyawa Kanjeng Kebawinarang saja yang akan terancam, tapi juga Rati, Kang Mas Dwi Pangga, dan juga seluruh orang yang ada di Istana Manguntul. Kita harus melakukan sesuatu, Guru. Iya, Paman tahu maksudmu, Kamandanu. Tapi sekarang kita tidak boleh gerasa gerusu. Karena Kanjeng Kebawinarang itu dalam genggaman buto ijo. Sekali saja kita melakukan kesalahan, ini bisa membahayakan kita semuanya. Iya, Kakak. Aku akan mencoba bicara lagi dengan Kanjeng Kebawinarang. Semoga kali ini beliau mempercayai ucapanku. Baiklah kalau begitu. Ada apa ini? Penghasut sepertimu seharusnya membusuk di penjara. Hormat, Kanjeng. Semua ucap kamu tidak terbukti. Untung Aribi dan Bobonya tidak mati di penjara. Kalau mereka mati, apa kamu mau bertanggung jawab? Hamba tidak berani berbohong, Kanjeng. Yang hamba katakan itu kenyataan. Arimbi dan Bobonya memang buto ijo dan hamba punya buktinya. Bukti apa? Bagaimana ini? Aku tidak mungkin bisa mengatakan semua yang ku ketahui dari putraku Kamandanu. Jika aku membongkar keberadaan Kamandanu, maka masa depan Arya Dwi Pangga bisa hancur. Kenapa diam? Ayo bicara. Kamu memang calon mertua cucu. Tapi kamu tidak bisa bertindak semenang-menang pada aku. Anjing amarah. Aku bisa marah dan bisa menghukummu seberat-beratnya. Bagaimana ini? Aku tidak mungkin bisa mengatakan semua yang ku ketahui dari putraku Kamandanu. Jika aku membongkar keberadaan Kamandanu, maka masa depan Arya Dwi Pangga bisa hancur. Kenapa diam? Ayo bicara. Kamu memang calon mertua cucu. Tapi kamu tidak bisa bertindak semenang-menang pada aku. Anjing amarah. Aku bisa marah dan bisa menghukummu seberat-beratnya. Bagaimana menurut Biung? Apa Biung setuju jika Eyang menikah dengan Arimbi? Biung sama sekali tidak keberatan, Ratih. Biung bisa memahami perasaan Eyangmu. Selama ini Eyangmu hidup dalam kesendirian. Dia butuh teman untuk tempat berbagi kesedihan dan kebahagiaan. Sebenarnya Ratih juga setuju Biung, tapi apa? Apa, Ratih? apa Eyang sudah yakin dengan pilihannya? Karena menurutku dia sama sekali tidak cocok jika menikah dengan gadis yang seumuran cucunya. Itu juga yang membuat Biung bingung, Ratih. Kenapa Eyangmu bisa jatuh hati pada gadis seumurannya? Tapi jika memang gadis itu bisa membahagiakan Eyangmu, maka kita harus bisa menerimanya. Iya, Biung. Saat ini yang harus menjadi perhatian utama adalah Biakta. Bagaimanapun caranya, Biung harus bisa menghentikan kejahatannya. Kakekku itu gila, Biung. Masa dia menikah dengan perempuan yang lebih pantas jadi cucunya? Dasar si kebonya saja yang tidak tahu diri. Sudah mau mati masih mencari perawan yang cantik. Seharusnya seumur tua itu tinggal berdoa saja pada Sang Yang Widi, bukannya malah mencari perempuan. Rapi juga bodoh. Masa dia membiarkan kakeknya menikah dengan perempuan yang pantas jadi saudaranya, Biung? Kan Biung sudah pernah bilang, si Rapi juga tertular penyakit Biungnya, penyakit gila. Tapi ini semua belum terlambat, Biung. Kita masih bisa menghasut. Menghasut? Caranya? Bagaimana, Biung? Hebat! Ya, Biung sangat setuju.
Kamandanu, kamu sedang menunggu siapa? Aku sedang menunggu Bopo, Guru. Bopo. Iya, aku sungguh mencemaskannya. Apa Bopo berhasil meyakinkan Kanjeng Kebawinara? Kalau gitu kita tunggu di dalam. Kamandanu, Bopo, bagaimana hasilnya? Bopo tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Kanjeng Kebawinara malah menuduh Bopo sebagai pengasuh. Untung saja Bopo tidak dihukum. Tapi yang Bopo cemaskan, Kanjeng Tumenggung akan menikahi Buto Ijo itu. Celaka. Kita harus segera bertindak, Guru. Kita harus bisa menghentikan pernikahan ini. Iya, Paman sependapat denganmu. Kerjakan masnya. Hati-hati Kansa. Takutnya nanti ada jebakan lagi. Ya, kita jalannya bareng-bareng. Aman. Bopo, kepalaku pusing. Sama, Bopo juga pusing. Krishna sudah membuat kita babak belur. Iya, tapi kita harus ingat pepatah kita. Rawe-rawe rantas, palang-palang putung. Kita harus semangat. Ayo, kita jangan menyerah. Ayo sayang. Jadi Bopo. Dasar anak dompet. Bopo juga tahu. Jangan bikin kaget Bopo. Kata, kita berhasil mendapatkan ikan mas ini. Ayo, kita beritahu biungmu bahwa kita lebih hebat daripada Krishna. Ya Bopo. Ayo. Mereka tertipu. Yang mereka ambil adalah ikan emas palsu. Mereka tertipu. Yang mereka ambil adalah ikan emas palsu. Ini benar-benar gila. Dayang murahan itu berhasil mencuci otak Kang Mas Kebawinara hingga rusak. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Ini tidak masuk akal. Aku rasa tidak ada yang tidak masuk akal, Kang Mas. Kang Masnya, waktu Kanjeng Kebawinara memaksa Kang Mas untuk meminta maaf pada Dayang itu, saat itu aku merasakan kalau hal itu akan terjadi, Kang Mas. Dan Kanjeng Kebawinara sedang dibutakan oleh perasaan cinta. Karena itu dia melakukan banyak hal-hal yang bodoh demi cinta. Meskipun begitu, tidak seharusnya dia menikahi Dayang murahan itu. Aku tidak akan membiarkannya. Aku akan mencegah pernikahan itu jangan sampai terjadi. Aku setuju dengan Kang Mas.
Memang itu yang harus Kang Mas lakukan. Ingat Kang Mas, Kanjeng Temunggu Kebawinara jangan sampai menikahi Dayang itu. Kalau sampai itu terjadi, impian Kang Mas untuk menguasai Manguntul akan hilang. Dan perjuangan Kang Mas akan jadi sia-sia. Tidak! Siapapun tidak boleh mengagalkan perjuanganku. Aku akan mencegah mereka dari sekarang juga. Apa dia mampu mengatakan orang itu? Biung lihat kan? Di sini ada beberapa huruf. Sekarang, tolong Biung tunjukkan padaku apa yang sebenarnya sudah terjadi. Biung bisa kan? Dewi Sambi telah mengutukku. Narirati. Eyang Dipakara. Narirati, dengarkan baik-baik. Kamu harus mencegah pernikahan Kang Mas Kebawinarang dengan Dayang Busuk itu sebelum semuanya terlambat. Maaf Eyang, aku tidak bisa melakukan itu. Kamu pasti bisa. Kamu itu cucu kesayangannya. Dia pasti mau mendengarkan perkataanmu. Tapi, aku tidak boleh ikut campur terlalu jauh dengan urusan Eyang Kebawinarang. Bagaimanapun juga aku yakin, Eyang pasti sudah memutuskan keputusan itu dengan sangat matang. Tidak. Aku yakin sekali. Kang Mas Kebawinarang pasti salah memikirkannya. Dengar, Narirati. Kamu harus bicara dengan Kang Mas Kebawinarang sebelum pernikahannya terjadi. Kamu tidak mau kan? Pernikahanmu dengan Arya Dwi Pangga tertunda gara-gara dia mau menikah dengan Dayang Busuk itu. Apa diam? Cuma saja bicara dengan tidak ada gunanya. Maafkan aku, Eyang. Lebih baik. Aku bicara langsung dengan Kang Mas Kebawinarang. Tunggu Eyang, jangan pergi. Aduh, bagaimana lagi? Pasti mereka akan ribut lagi cara masalah ini. Kang Mas, dengar dulu. Aku mau bicara. Ada apa teriak-teriak? Sebagai adikmu, aku tidak setuju kamu menikah dengan Dayang itu. Aku akan menentangnya, Kang Mas. Jadi kamu kesini hanya mau bilang itu? Percuma. Aku tidak akan merubah keputusan. Baik, Kang Mas. Aku akan cari cara menggagalkan pernikahan Kang Mas. Terserah. Lakukan apa yang kamu mau. Aku tidak butuh persetujuanmu untuk menikahi Arimi. Tapi Kang Mas, Cukup. Aku tidak mau dengar perkataanmu lagi. Asal kamu tahu, aku bisa jebloskan kamu ke penjara kalau kamu bersikeras menentangku. Ingat itu. terserah Kang Mas. Aku menentangnya. Gimana? Aku tidak butuh persetujuanmu untuk menikahi Arimi. Tapi Kang Mas, Cukup. Aku tidak mau dengar perkataanmu lagi. Asal kamu tahu, aku bisa jebloskan kamu ke penjara kalau kamu bersikeras menentangku. Ingat itu. terserah Kang Mas. Aku menentangnya. Gimana? Aduh, kepalaku pusing, perutku enak, aduh, tidak enak sekali rasanya. Dasar dumbret. Kamu enak-enakan tidur, sedangkan aku mati-matian mendapatkan ikan ini. Ikan? Mana ikannya? Berikan padaku, Bajil. Terbuktikan kalau aku ini hebat. Nih. Dasar bodoh! Ikan itu bukan ikan yang aku maksud. Itu adalah ikan biasa. Mana mungkin dia bisa memberikan cincin untuk aku? Bodoh! Iya ya, itu bukan asli. Padahal
aku mengambil ikan itu dari rumahnya Krishna. Kok bisa salah? Yung, kita potong saja. Siapa tahu ada cincin di dalam perut ikannya itu. Mana bisa? Ikan itu bukan Putri Duyung. Kalian pasti sudah ditipu. Mana aku tahu, Sambi. Bopo, Biung, cukup, jangan bertengkar. Kita bakar saja ikan itu. Tidak. Tidak ada cara makan-makan sebelum kalian berhasil menemukan ikan itu. Ayo cepat pergi. Pergi dari gua ini, cepat. Cepat. Pergi. Bodoh. Ayo sekarang kita ke rumah Krishna lagi. Ah, masa kita memaksa terus? Desa Dungpret, memang Bopo mau ke rumah Krishna juga? Hah? Nggak mau. Kalau Bopo nggak mau ke sana, kenapa ngajak aku? Kamu mau? Biung kamu marah-marah lagi sama kita? Hah? Mau nggak? Ah? Mau. Ya sudah, sekarang kita ke rumah Krishna. Ayo. Sudah, Krishna. Ayo, Mbak, ayo. Ayo, Mbak. Kita serang sekarang, Bopo. Kita tunggu Krishna lengah dulu. Kambing, kamu di sini dulu ya. Kambing, aku ngantuk, aku mau tidur dulu. Dia sudah ngantuk. Pasti sebentar lagi dia sudah tidur. Sekarang dia sudah tidur. Ayo kita serang. Diam! Krishna, kamu tidak bisa melawan kami lagi. Belimu sudah aku ambil. Cepat kembali ke sarang. Anak Dumpret, sekarang kamu sudah tidak bisa apa-apa lagi. Diam! Krishna, kamu tidak bisa melawan kami lagi. Belimu sudah aku ambil. Cepat kembali ke sarang. Anak Dumpret, sekarang kamu sudah tidak bisa apa-apa lagi. Siapa di antara kalian yang tidak setuju dengan rencanaku menikah dengan Arimbi? Katakan sekarang juga. Karena aku akan segera menikah dengannya. Karena kalian diam, aku menganggap kalian setuju dengan rencanaku. Tapi kelak, jika ada di antara kalian yang mempermasalahkan rencanaku ini, aku akan menghukumnya. Karena aku menganggap kalian sebagai penentangku. Aku tidak akan tinggal diam. Aku akan jebloskan kalian ke penjara sebagai hukumannya. Seperti yang aku katakan tadi, aku akan menikah dengan Arimbi secara sederhana. Karena aku tidak mau mengganggu rencana pernikahan cucuku nanti. Harap kalian memaklumi.
Sepertinya eyangmu benar-benar serius dengan Dayang itu. Makanya beliau ingin segera menikahinya, Ratih. Aku sih tidak masalah, Ratih. Kalau eyangmu ingin mendahulukan pernikahannya dibandingkan pernikahan kita. Tapi aku khawatirkan, eyangmu baru saja mengenal Dayang itu. Bagaimana jika dia hanya memanfaatkan eyangmu untuk mendapatkan harta dan kekuasaan? Ratih, kamu mendengarkanku atau tidak? Maafkan aku, Arya. Aku ada urusan yang sangat penting. Aku harus segera pergi. Ada apa dengan Ratih hari ini? Kenapa sikapnya seperti berubah dingin padaku? Dia sama sekali tidak memperhatikan apa yang aku katakan. Apa mungkin dia sudah berubah pikiran dan tidak ingin lagi menikah denganku? Byung tahu kan, pernikahanku dengan Arya sudah semakin dekat. Dan Byung juga tahu kan, kalau cuma Dewi Sambi yang bisa merubah Byung menjadi manusia lagi. Jadi kita harus segera pergi. Byung kenapa? Byung tidak mau kita ke sana. Tidak, tidak. Byung tidak mau bertemu dengan Dewi Sambi. Byung tahu kan, pernikahanku dengan Arya sudah semakin dekat. Dan Byung juga tahu kan, kalau cuma Dewi Sambi yang bisa merubah Byung menjadi manusia lagi. Jadi kita harus segera pergi. Byung kenapa? Byung tidak mau kita ke sana. Tidak, tidak. Byung tidak mau bertemu dengan Dewi Sambi. Cuma satu hal yang anak inginkan dalam pernikahannya. Orang tuanya bisa mendampinginya. Byung tidak mau datang. Maafkan Byung, sayang. Bukan Byung tidak ingin mendampingimu, tapi Byung membutuhkan kekuatan ini demi kebaikan. Baik, Byung. Aku mengerti. Tapi kalau Byung saja rela menjadi seekor burung demi melindungi Manguntung, aku juga bisa menjadi putri dan menikah dengan Arya Dipangga demi Manguntung. Ini adalah keputusan yang sangat berat. Dan Byung bisa mengerti kenapa kamu memilih tetap mempertahankan keputusanmu ini. Karena apa yang kamu pilih sama seperti yang Byung pilih. Inilah risiko kita menjadi seorang putri. Harus bisa mengesampingkan perasaan pribadi untuk kepentingan orang banyak. Byung yakin kamu bisa melakukannya. Byung yakin, putriku.